Baik, di sini kita akan sama-sama belajar mereview materi perkuliahan pembelajaran IPA SD dari pertemuan 1 hingga 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juninda Karisima Saduk dengan NIM 236111096 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Citra Bangsa dengan materi yang saya akan bahas. Yang pertama, hakikat IPA, yang kedua, teori-teori pembelajaran IPA SD, yang ketiga, taksonomi Bloom dalam pembelajaran IPA, yang keempat, pembelajaran abad 21, dan yang terakhir, kompetensi guru abad 21. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat IPA. Pengertian hakikat IPA dibagi menjadi 3. Yang pertama, istilah IPA atau sains. Yang kedua, menurut Trianto. Yang ketiga, karakteristik IPA. Istilah IPA atau sains, ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, kata science berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Menurut Trianto, IPA adalah salah satu kumpulan teori yang sistematis. Penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmu seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Sebagai ilmu, IPA memiliki karakteristik yang membedakannya dengan bidang ilmu lain. Ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan berikut ini. Yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah. Artinya, kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Yang kedua, IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Yang ketiga, IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimen, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya. Kait-mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Kita masuk di yang kedua, hakikat IPA menurut Puskur. Menyebutkan bahwa hakikat IPA mengandung 4 unsur utama dalam IPA, di mana dari 4 unsur tersebut merupakan ciri utama yang utuh, yaitu meliputi yang pertama, sikap. Misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di alam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, proses. Prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga, produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat, aplikasi, penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam hakikat IPA menurut Surjana. Proses sikap ilmiah, hakikat IPA atau sains, jika ditinjau dari sudut ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ada 3, yaitu IPA atau sains sebagai produk, IPA atau sains sebagai proses, dan IPA atau sains sebagai sikap ilmiah. Pembahasan IPA diajarkan di sekolah dasar. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari.
dari diri sendiri dan alam sekitar, serta prosedur pengembangan lebih lanjut dalam penerapan di dalam perkembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Alasan itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, IPA berfaedah bagi suatu bangsa. Kiranya tidak perlu dipersoalkan panjang lebar kesejahteraan itu dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut sebagai tulang punggung pembangunan. Yang kedua, bila IPA diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan satu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. Misalnya, IPA diajarkan dengan mengikuti metode menemukan diri sendiri. Dengan ini, siswa diharapkan pada suatu masalah, upayanya dapat dikemukakan suatu masalah. Dapatkah tumbuhan hidup tanpa daun? Siswa diminta untuk mencari dan menyelidiki hasil ini. Yang ketiga, bila IPA diajari melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh siswa, maka IPA tindaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan berkala. Yang keempat, mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat terbentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Terakhir, kita akan masuk dalam ringkasan materi. Ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang berupa fakta-fakta yang diperoleh dari gejala-gejala alam yang berkembang melalui metode ilmiah dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam didefinisi sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Demikian materi yang pertama. Kita akan masuk pada materi yang kedua. Materi yang kedua, teori-teori pembelajaran IPSD. Pengertian teori belajar. Belajar merupakan suatu proses di mana seorang individu berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar memiliki 3 ciri pokok, yaitu yang pertama proses, yang kedua perubahan tingkah laku, dan yang ketiga pengalaman. Dari segi proses, belajar merupakan proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Dari segi perubahan perilaku, belajar menghasilkan perubahan tingkah laku. Dari segi pengalaman, belajar merupakan kegiatan mengalami dan arti belajar terjadi dalam interaksi antar individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Menurut teori belajar Piaget, perkembangan mental atau kognitif anak terdiri dari beberapa tahap. Ada 4 tahap perkembangan mental anak secara berurutan. Yang pertama, tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0-2 tahun dengan ciri khususnya yang berubah munculnya kecerdasan motorik atau gerak dunia. Yang ada adalah yang tampak dan tidak ada bahasa pada tahap awal. Yang kedua, tahap praoperasional yang terjadi pada usia 27 tahun dengan ciri khususnya yang berupa munculnya kemampuan berpikir secara egosentris. Alasan-alasan didominasi oleh persiapan lebih banyak instruksi daripada pemikiran logis dan belum mampu untuk cepat-cepat melakukan konversasi, khususnya yang berupa munculnya kemampuan untuk melakukan tingkah laku, konversasi, logika tentang kelas, dan hubungan pengetahuan tentang angka, dan tahap observasional konkret
yang terjadi pada usia 7-11 atau 12 tahun dengan ciri berpikir terkait dengan hal-hal nyata. Yang keempat, tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11 atau 12 tahun, 15 dan 16 tahun dengan ciri khususnya yang berupa munculnya pemikiran yang sudah lengkap, pemikiran yang profesional dan kemampuan untuk mengatasi hipotesis perkembangan idealisis yang kuat. Penerapan teori Piaget dalam perkembangan IPA di SD. Berdasarkan teori belajar Piaget, sedikitnya ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajaran IPA di kelas, yaitu yang pertama, memastikan seluruh peserta didik telah melewati tahap yang sama secara beraturan. Yang kedua, memperhatikan bahwa peserta didik memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap suatu benda ataupun kejadian. Yang ketiga, memperhatikan bahwa pemberian kegiatan secara fisik tidak menjamin perkembangan intelektual dalam diri peserta didik. C. Cara pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Piaget. Guru harus selalu memperhatikan pada setiap suasana yang lanjutkan apakah mereka melaksanakannya dengan baik, apakah mereka tidak mendapatkan kesulitan. Yang kedua, guru harus berbuat seperti apa yang dilakukan Piaget, perbuatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sendiri. Jawabannya, sedangkan guru harus siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ketiga, pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali bagian siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan. Yang kedua, Brunner. Ada 3 tahap penampilan mental yang dikemukakan oleh Brunner, yaitu tahap penampilan efektif sarjana dan tahap sensori motor pada Piaget, di mana anak pada dasarnya mengembangkan keterampilan motorik dan kesadaran dirinya dengan lingkungannya. Tahap penampilan ikonik sejajar dengan tahap preoperasional pada Piaget. Pada tahap ini, penampilan mental anak sangat dipengaruhi oleh persiapannya, di mana persepsi tersebut bersifat egosentris dan tidak stabil. Mereka belum mengembangkan kontrol pada persiapannya yang memungkinkan mereka melihat dirinya sendiri dengan satu pola yang tetap. Berperan model belajar Brunner dalam pembelajaran IPA di SD dalam penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas. Brunner mengembangkan model pembelajaran penemuan. Model ini pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi sendiri dengan bantuan guru dan biasanya menggunakan barang yang nyata. Peran guru dalam pembelajaran ini bukanlah sebagai seorang pemberi informasi, melainkan seorang pembentuk untuk menentukan informasi. Cara pembelajaran IPA di SD berdasarkan model Brunner. Guru merupakan cara yang baik untuk tidak secara langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Model pembelajaran ini mempunyai banyak manfaat, antara lain yang pertama, pembelajaran (siswa) akan mudah mengingat materi pembelajaran apabila informasi tersebut didapatkan sendiri, bukan merupakan informasi perolehan. Yang kedua, apabila pembelajaran telah memperoleh informasi, maka dia akan mengingat lebih lama. Menurut teori belajar Gagne, ada 3 ciri penting tentang belajar.
yaitu yang pertama, pembelajaran merupakan suatu proses yang dapat dilakukan manusia. Yang kedua, belajar terkait dengan interaksi antar pembelajaran, atau kata lainnya, individu yang belajar dengan lingkungannya. Belajar dikatakan telah terlaksana apabila terjadinya perubahan tingkah laku dan perubahan tersebut bertahan cukup lama selama kehidupan sang individu. Penerapan teori belajar Gagne dalam pembelajaran IPA SD meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan motivasi. Motivasi para siswa untuk belajar dengan menggunakan kegunaannya dan mengaktifkan ekspertise. Yang kedua, memberitahukan pembelajaran tentang tujuan-tujuan belajar, menjelaskan mengapa, apa, dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga, mengarahkan perhatian, menyusun situasi yang membandingkan untuk memutuskan perhatian para siswa. Yang keempat, merangsang ingatan, mengumpulkan data dan menyediakan bimbingan belajar. Yang kelima, menyediakan bimbingan belajar, menyediakan bantuan dan panduan untuk membantu siswa dalam belajar. Yang keenam, meningkatkan referensi, membantu siswa dalam mengingat materi yang telah dipelajari. Yang ketujuh, membantu transfer belajar, membantu siswa dalam menerapkan materi yang telah dipelajari dalam situasi baru. Yang kedelapan, memperlihatkan perbuatan, menyajikan hasil belajar siswa dan memberikan umpan balik. Hasil belajar menurut Gagne. Ada 5 taksonomi Gagne tentang hasil-hasil belajar meliputi: yang pertama, verbal inovatif; yang kedua, keterampilan; yang ketiga, intelektual; yang keempat, strategi kognitif; yang kelima, sikap-sikap. Pada materi yang ketiga, taksonomi Bloom, pembelajaran IPA SD. Taksonomi Bloom, klarifikasi kemampuan hasil belajar atau Benjamin Bloom. Ada 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang pertama, tujuan taksonomi pendidikan menurut Bloom. Yang pertama, ranah kognitif, kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan konseptualisasi, pengetahuan dan penalaran. Yang kedua, ranah psikomotor, kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik. Yang ketiga, ranah afektif, berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat, penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek. Kita masuk dalam materi yang keempat, pembelajaran abad 21. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari submodul ini, peserta harus dapat mempelajari konsep pembelajaran abad 21, peran dan karakter guru dalam pembelajaran abad 21, dan mendeskripsikan model pembelajaran dalam pembelajaran abad 21. 2. Aktivitas pembelajaran secara ciri khas era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat dan makin canggih. Dengan peran yang makin luas, maka diperlukan guru yang mempunyai karakter. Konsep pembelajaran abad 21 menggunakan 4C. Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terus dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan membujuk. Menganalisis
asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua, daya cipta dan inovasi. Tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Yang ketiga, kerjasama. Collaboration atau aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, komunikasi. Di mana sebagian kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikiran secara cepat, jelas, dan efektif. Model pembelajaran abad 21. Peran guru dalam pembelajaran abad 21 sangat kritis untuk bisa menjelaskan pendekatan STM pada pembelajaran. Maka dari itu, guru abad 21 harus bisa lebih kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan suatu metode pembelajaran. Yang pertama, student center. Yang kedua, discover learning. Yang ketiga, fluid classroom. Yang keempat, project based learning. Yang kelima, collaborative learning. Yang keenam, blended learning. Baik, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu kompetensi guru abad 21. Pengertian guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak kepribadian, sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat. Kompetensi guru abad 21. Kompetensi guru dalam era digital atau abad 21 mencakup sejumlah keterampilan dan pengetahuan yang penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi dan perubahan dalam pendidikan. Kompetensi guru meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Secara umum, kompetensi inti pedagogik meliputi yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Indikator penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pembelajaran atau bidang perkembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik peserta didik agar menjadi lebih baik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan profesi peserta didik untuk mengkualitasasi berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi dari hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesepuluh, melakukan tindakan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Baik, kita masuk dalam yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi inti kepribadian seperti bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tetangga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Di sekolah, guru menjadi pengajar, pembimbing, serta teladan bagi peserta didik. Di masyarakat, guru merupakan figur teladan bagi masyarakat di sekitar yang memberikan kontribusi positif dan norma-norma sosial di masyarakat. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang mengenai materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Kompetensi dan subkompetensi profesional meliputi menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pembelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemampuan ini sangat penting dimiliki bagi seorang guru, sebab apa yang akan disampaikan guru adalah ilmu pengetahuan yang memiliki karakteristik khusus, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pembelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, seperti memahami kompetensi inti pembelajaran, dan memahami tujuan pembelajaran. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.